Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah, Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'd. Saudara-saudaraku kaum muslimin muslimat yang sangat dimuliakan oleh Allah, yang saya muliakan, yang saya hormati. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh berkah ini, yaitu di awal-awal bulan Dzulhijjah, ini termasuk salah satu 10 hari dalam satu tahun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam satu tahun, di sana ada 3 macam 10 hari. 3 macam 10 hari yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yaitu yang pertama, 10 hari akhir dari bulan Ramadan, Al-Ashru Al-Akhir, dari bulan suci Ramadan yang sudah lalu kemarin. Itu juga termasuk 10 hari yang dimuliakan oleh Allah dalam satu tahun. Kenapa di sana 10 hari yang terakhir dari bulan suci Ramadan dimuliakan oleh Allah? Karena di sana ada namanya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar, satu malam qadar, di situ khairun min alfi syahr. Ibadah apapun yang kebetulan bertepatan dengan nuzulnya Lailatul Qadar, apa sholat sunnah, apa baca Al-Quran, apa bertasbih, bersolawat, bertahmid, bertahlil dan lain sebagainya, sedekah, ya semua bentuk ibadah apapun yang kebetulan bertepatan dengan nuzul Lailatul Qadar, maka di situ pahalanya khairun min alfi syahr, lebih bagus dari ibadah selama 1000 bulan. Masya Allah, 1000 bulan full ibadah murni, tidak ada noda, nggak ada kecampuran maksiat, nggak kecampuran suatu noda sedikit pun. Itu kalau dilakukan kebetulan turunnya Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu sendiri dirahasiakan, tidak takyinkan atau dinyatakan malam yang pertama dari 10 yang akhir tadi, misalnya malam 21 atau 23 atau seterusnya, enggak ditakyinkan seperti itu. Jadi sangat dirahasiakan karena itu terserah Allah. Dimaksudkan apa? Agar semua hamba-hamba Allah itu di dalam 10 hari yang akhir itu selalu sungguh-sungguh melakukan ibadah, sehingga bisa di antara 10 itu pasti ada yang bersamaan dengan Lailatul Qadar. Nah, ini 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan itu adalah salah satu dari 10 hari dalam satu tahun. Yang kedua, yaitu 10 hari yang awal, bukan yang akhir. 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Nah, alhamdulillah kita semua pada saat ini masih diberi kesempatan oleh Allah, diberi panjang umur, diberi sehat walafiat. Mumpung ini, mumpung Bu,
mumpung kita masih diberi kesempatan, diberi kesehatan, diberi masih bisa hidup, bisa melakukan kegiatan-kegiatan ibadah di bulan Dzulhijjah ini. Terutama di 10 hari yang awal. Bulan Dzulhijjah kemarin dimulai dari hari Selasa. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nah, ini sudah berjalan 4 hari. 4 hari ini sudah berlalu, dia nggak akan datang kembali lagi. Pokoknya semua hari yang sudah kelewat itu nggak akan kembali lagi. Hari Jumat yang tadi nggak akan datang lagi ila yaumil qiyamah. Jumat yang akan datang bukan Jumat yang kemarin, bukan Jumat yang tadi. Nah, begitulah setiap hari. Semua hari-hari itu berlalu dan menjadi saksi, menjadi junudullah, menjadi CCTV-nya Allah. Apa Allah butuh CCTV? Enggak butuh, tapi ini sebagai saksi. Semua akan menyaksikan besok di akhirat. Si A, si B enggak akan bisa terhindar dari perekaman-perekaman CCTV-nya Allah atau junudullah tadi. Bulan Dzulhijjah yang saat ini kita semua masih di dalamnya, terutama 10 hari yang awal. Ini termasuk 10 hari yang dimuliakan oleh Allah dalam 1 tahun. Jadi dalam 1 tahun itu ada 10 hari yang dimuliakan, yang sangat dimuliakan oleh Allah. Beramal di hari-hari itu pahalanya berlipat ganda. Masya Allah. 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, kemudian yang kedua 10 hari yang awal dari bulan apa? Dzulhijjah. Seperti sekarang ini kita berada dalam awal-awal bulan Dzulhijjah. Kenapa begitu? Kenapa 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu kok dimuliakan oleh Allah? Karena apa? Di sana, di antara 10 hari tadi itu ada namanya Yaum Arafah. Yaum Arafah, hari Arafah, di mana para jamaah haji berkumpul di sana, di padang Arafah. Nah, itu loh hari yang puncaknya, puncak kemuliaan di antara 10 hari tadi dari bulan Dzulhijjah. Sampai ada sebuah khabar, informasi yang saya temukan dalam kitab Durratun Nasihin, ya, hasil karyanya Syekh Utsman Ibnu Hasan Ibnu Ahmad Asy-Syakir Al-Khubari. Ini termasuk salah satu ulama pada abad ke-13 Hijriah. Kenapa itu 10 hari bulan dari awal bulan Dzulhijjah sangat dimuliakan oleh Allah? Karena di sana ada namanya Yaumu Arafah. Ada hari Arafah di mana para jamaah haji itu melakukan wukuf di padang Arafah sana. Dan Allah membangga-banggakan hal itu kepada para malaikatnya. Para malaikat sampai ditimbali Allah, "Hei malaikat, sini lihat iku. Kawulaku dong nglumpuk dari berbagai penjuru dunia nek padang Arafah. Do bertasbih, bertahmid, bertahlil. Sampai dawul-dawul kepala itu rambutnya enggak kober nabu salon, enggak kober sisiran, enggak kober sampai daun-daun. Semua itu saya ampuni itu. Mereka yang wukuf di Arafah tak ampuni kabeh. Malaikat sampai dipameri ngono. Inilah masalahnya kenapa 10 hari dari bulan Dzulhijjah itu sangat dimuliakan, karena di sana ada Yaumu Arafah. Ada sebuah khabar hadis maksudnya yang menegaskan man shoma yauma Arafah min Dzulhijjah
kataballahu ta'ala lahu siyama sittina sana wa katabahullah minal qanitin. Para bapak, para ibu semuanya yang sangat dimuliakan oleh Allah, sapa wonge sing gelem poso dina Arafah. Dina Arafah itu tanggal 9 bulan Dzulhijjah. Insyaallah itu hari Kamis yang akan datang. Karena Jumatnya itu sudah Idul Adha. Nah, Kamis yang akan datang, mari kita bersama-sama niat poso Arafah. Ini yang enggak haji, yang enggak wukuf di sana itu disunahkan poso yaum Arafah. Sapa wonge sing gelem poso sedina tok. Apalagi dari tanggal 1 beda lagi pahalanya. Sedina tok itu loh, tanggal 9 bulan Dzulhijjah namanya yaum Arafah. Allah mencatat pahalanya orang yang puasa sehari dari yaum Arafah sebagaimana puasa 60 tahun. Sittina sana 60 tahun. Seperti pahalanya puasa selama 60 tahun. Sittina sana, di sini sitten, bukan sanata ini. Sittina sana, Masya Allah. Sementara usia kita ini udah berapa? Lah ini wong sing gelem poso sedina sangka bulan Dzulhijjah, tepatnya pada yaum Arafah tanggal 9 bulan Dzulhijjah, ganjarane Allah nulis kaya ganjarane wong poso suwidak taun, lan Allah nyatet wong kuwi termasuk qanitin, termasuk golongane wong-wong sing taat maring Gusti Allah. Masya Allah. Semoga kita nanti bisa melaksanakan ibadah sunat yang mulia itu. Kemudian ada lagi 10 hari yang lain. Ini kan baru 2 tadi. 10 hari yang akhir dari bulan Ramadan, kemudian 10 hari yang awal dari bulan Dzulhijjah. Yang ketiga yaitu 10 hari dari bulan Muharram. 10 hari dari bulan Muharram. Asrul Muharram. Kalau di sini ya 10 hari dari bulan Syura, bulan Syura, mulai ke tanggal 1 sampai tanggal 10. Nah, ini 10 hari bulan Muharram termasuk 10 hari dalam 1 tahun yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lima fihi min barokati yaumi Asyura. Karena di sana ada barokah, yaitu tambah-tambahnya kebaikan di tanggal 10 surahnya. Namanya Yaumu Asyura. Tanggal 10 surah itu penuh berkah. 10 Muharram. Maka itu juga disunahkan puasa di bulan Muharram itu tadi. Banyak kisah para anbiya yang diselamatkan oleh Allah tanggal 10 Muharram atau surah tadi. Seperti Nabi Musa selamat dari kejaran Fir'aun, diselamatkan oleh Allah itu tepatnya juga tanggal 10 Muharram. Kemudian siapa lagi ya, Nabi Yunus selamat dari tenggelam di lautan, kemudian diselamatkan oleh Allah itu tanggal 10 Muharram juga. Ini termasuk hari-hari 10 hari dalam 1 tahun yang sangat dimuliakan oleh Allah. Ibadah di hari-hari itu mulai tanggal 1 sampai tanggal 10 Muharram, tanggal 1 sampai tanggal 10 Dzulhijjah, tanggal 21 sampai tanggal 30 Ramadan. Itu ibadah di dalam hari-hari itu pahalanya sangat berlipat-lipat ganda.
ini pembahasan tentang 10 hari yang dalam 1 tahun yang sangat dimuliakan oleh Allah. Untuk selanjutnya kita akan membahas tentang kurban, tentang udhiyah, dan juga tentang akikoh. Nah, ini saya berusaha mencari referensi sumber informasi dari kitab yang dipercaya, yang muktamad. Di antaranya adalah Tanwirul Qulub. Ini hasil karyanya Syekh Najmuddin Amin Al-Qurdi tentang apa? Kurban atau udhiyah dan tentang akikoh. Gimana sih pandangan para ulama fikih tentang kurban, tentang akikoh itu? Dan ini banyak di antara sahabat-sahabat kita, kaum muslimin muslimat yang masih belum begitu jelas, belum begitu tahu secara persis tentang hukum-hukum dan bagaimana cara-caranya untuk melaksanakan ibadah udhiyah, kurban dan akikoh tersebut. Baiklah, mari kita ikuti bersama. Pertama tentang udhiyah, tentang kurban. Aslinya kurban atau udhiyah itu tidak wajib, tapi sunnah muakkadah, sunnah yang sangat dikokohkan. Gak wajib, kecuali kalau dinadari. Aku nadar sok nek anakku waras tak korbano pamane. Nah, ini jadi wajib. Aku nadar nek selamat ora ditangkap karena saya dicurigai, misalnya dicurigai kena corona. Wah, aku selamat ora ketangkap, aku nadar kurban iki sok suro, sok besar iki. Lah nek ana nadar ngono iku dadi wajib. Jadi sekali lagi, kurban aslinya sunnah muakkadah, tidak menjadi wajib kecuali kalau dinadari. Aku nadar sok nek anakku sing keempat iki lho, nek lanang neh iki kan Abdillah lanang, so nek adine lanang neh ya pokoknya aku tak korbanno kae. Nah, maksudnya aku nadar udhiyah. Lah nek nadar ngono kuwi dadi wajib. Jadi aslinya sunnah. Kemudian kapan waktunya dilakukan? Nah, ini kurban atau udhiyah itu dilakukan dilaksanakan setelah sholat id. Jadi setelah imam ini turun dari mimbar, dari khutbah riyaya Idul Adha, itu baru mulai berlaku atau setar sunnahnya memotong, nyembelih korban. Nah, seandainya dipotong tadi pagi, belum ada sholat id, imam belum khutbah, jam 6 misalnya, jam 6 pagi langsung disembelih itu korbannya. Korbannya disembelih isu. Bar nyembelih lagi lunga masjid jamaah sholat Idul Adha. Lah iku ora dadi korban, senajan mbok niati korban. Lah terus dadi apa? Dadine daging sedekah biasa. Ora iso daging korban. Lan wajib ganti. Wajib ngijoli yo, malah dadi wajib ngijoli. Kon nyembelih meneh. Carane engko nek bar salat Id terus imam wis mudhun saka mimbar, nah iku lagi motong. Lah nek kadung dipotong sedurunge salat Id ora dadi korban, tetapi dadine daging sedekah biasa. Ini pernah terjadi kasus itu di zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat matur sama Nabi dan Rasul,
kula pun nyembelih wae Kanjeng Rasul sederenge salat niki ya. Langsung Rasul dawuh, ya nek ngono kowe ya baleni nyembelih meneh. Sing mbok sembelih mau durung dadi korban. Dadi daging sedekah biasa. Ayo nyembelihane akhirnya para sahabatmu ya do mengulang kembali motong udhiyah sing lain, bukan yang dipotong tadi, ya wis jadi daging. Masa disembelih meneh, wis bar disembelih. Nah ini yang perlu diperhatikan, waktunya menunggu sampai imam khutbah sholat Id sudah turun dari mimbar. Tanggal 10 bulan Dzul Hijjah min tulu'i syamsi yaumi Idul Adha, tapi setelah turunnya khotib dari khutbahnya. Kemudian sunahnya pripun? Sunahnya itu sunah kifayah fi haqqi ahli baitin ta'addadu wa illa fasunnatu ainin. Jadi nek sak omah iki keluargane berah akeh, anak putu ngumpul sak omah, kumpul durung misah, ya sunah korban sicak iku wis kanggo wong sak omah. Wedhus sicak misalkan kambing 1 ya cukup kanggo ngorbanna wong sak omah. Namanya sunah kifayah. Mulane nek sing diantara keluarga ana sing mampu iku mau ya salah satu cukup untuk mewakili semua sak keluarga. Tapi kalau sak omah mau wong siji tok. Wong 1 tok ora ndek keluarga. Ora ndek bojo, ora duwe anak, ora ndek putu. Jadi wong jomblo lah, jomblo. Jomblo sugih. Tidak harus sugih. Iki nek wong siji tok sunahe jenenge sunah ain. Terus akhire waktu nyembelih iku guru bisamsi min akhiri ayami tasrek. Yaitu akhire surupe srengenge dari akhirnya Yaumut Tasrek. Yaumut Tasrek itu tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13. Ini insyaallah 13. Jadi nanti akhir tanggal 13 pas srengenge mendelep terbenam, tanggal 13-nya bulan Dzul Hijjah ini matahari terbenam itu sudah habis. Waktu kesunahan udhiyah itu habis. Dan setelah itu enggak disunahkan lagi. Tapi kalau nadarnya tadi udhiyahnya korbannya nadar, ternyata durung ngasih dilakoni waktu entek. Nah, iki tetep dikongkon lakoni udhiyah di luar waktu. Tapi statusnya qadaan. Statusnya qadaan. Iki nek wong sing nadar korban sementara durung ngasih disembelih pada waktunya, artinya tanggal 10 belum sempat motong 10 Dzul Hijjah, tanggal 11 juga belum jadi, tanggal 12 belum sempat motong, sampai tanggal 13 akhir dina tasrek sampai matahari terbenam durung kasil nyembelih korban padahal niat nadar. Lah niki pripun nek upama kejadian seperti itu, maka wong sing nadarno wajib nglaksanakno udhiyah atau motong korban di luar waktunya. Tapi statusnya qadaan. Kalau tidak nadar, tidak usah qada, enggak usah melakukan, jangan menunggu besok. So nek ana bulan Dzul Hijjah maneh, nek jeh diparingi panjang umur. Lah ndek wis bar korban aku rek. Lah saiki piye pun? Korban meneh ya jeh disunahno. Jadi sunahe iku ora mok sepisan tok. Sepanjang hidup inilah pokoknya. Sepanjang kamu dikasih hidup, dikasih kesempatan untuk melakukan ibadah yang namanya udhiyah, ini disunahkan terus.
Bukan berarti kalau sudah melakukan udhiyah pada tahun kemarin, tahun ini terus nggak usah, nggak demikian. Tetap sunnah. Beda dengan haji. Nah, haji wukuf di Arafah itu hanya sekali tok seumur hidup. Wajibnya seumur hidup hanya sekali. Tidak diwajibkan lagi. Kalau berikutnya melakukan ibadah haji lagi, itu tidak jadi wajib. Tapi statusnya jadi sunnah. Nah, kalau udhiyah ini menjadi sunnah terus. Disunahkan terus, bukan diwajibkan terus. Nah, gitu loh maksudnya. Kemudian binatang yang digunakan korban itu apa saja? Apa kambing, apa kerbau, apa kuda. Nah, ini boleh kambing boleh, kemudian bakar boleh. Bakar tuh sapi, kerbau itu. Kemudian ibil itu unta. Kalau kambing itu untuk satu orang. Kalau kamu korban kambing ya untuk diri kamu tok. Tapi kalau dalam satu keluarga kamu itu orang banyak, ya bisa untuk satu keluarga. Seperti yang tadi kita ikuti penjelasannya. Kemudian kalau sapi atau kerbau, ya kan, itu sejenis bakar itu satu ekor sapi bisa diatasnamakan korbannya orang 7. Seperti juga onta satu ekor onta bisa digunakan untuk mengkorbankan atas nama 7 orang. Kemudian apa? Usia, kaitannya dengan usia. Itu yang kaitannya kambing itu harus jaza'ah. Dokni, jaza'atu doknin. Yaitu kambing yang sudah usia 1 tahun dan sudah masuk tahun kedua. Artinya 1 tahun sempurna masuk tahun yang kedua. Misalkan zaman lahirnya itu tanggal 1 Suro, tanggal 1 besar yang kemarin, ya kan? Lah ini sudah besar, sudah masuk besar yang kedua, berarti sudah masuk tahun yang kedua. Nah, Jumat itu untuk kena dinggo korban. Ini kambing usia jaza'ah tadi usia 1 tahun masuk tahun kedua. Atau kurang dari 1 tahun, tapi sudah poel. Muqaddimu asnaniha. Artinya gigi yang depan nih kayak gigi saya nih yang depan. Ini kalau sudah putus, ini udah ganti baru ini gigi ini baru. Kelihatannya aja masih penuh. Enggak tanya gigi palsu. Nah, ini kalau belum ada 1 tahun tapi giginya ini yang depan sudah ganti yang baru. Ganti ya giginya kambing asli tapi ganti gigi yang baru, bukan gigi yang waktu lahirnya gitu loh. Nah, giginya malah gede-gede gitu loh, besar-besar. Namanya poel. 1 atau 2 atau poel 2. Jadi gigi yang depan 2. Nah, ada 2 alternatif, boleh kurang dari 1 tahun, tapi dengan syarat giginya sudah lepas 1 yang depan atau lepas 2. Namanya poel. Udah ganti yang gigi baru, bukan gigi palsu, gigi baru. Giginya dia tapi yang baru. Biasanya nampak gede gitu. Kalau gigi yang waktu kecilnya itu kecil-kecil. Begitu dia semakin berkembang gede-gede, gigi waktu kecilnya nih lepas, uglak-aglik gitu, coplok, kemudian tumbuh lagi gigi yang baru. Nah, itu namanya poel. Ini hati-hati kamu kalau beli kambing di pasar, bisa kena tipu. Namanya at-tujar itu sudah dikenakan nas at-tujar fujar. Artinya apa? Pedagang tuh rata-rata curang. Ya enggak semuanya. Rata-rata curang. Ini kata sebuah hadis tuh, at-tujar fujar. Pedagang tuh curang. Katanya bagus, enggak taunya palsu. Kambing bisa dipalsu. Ini aja tanduk. Tanduknya tuh saya pernah
mendapat informasi itu ada yang pedagang kambing itu tanduknya dipotong, digeraji. Kemudian diganti tanduk yang bagus, dilem. Sehingga nampak kelihatan gede, kuat gitu loh. Jadi sangar, kelihatan udah tua, wong tanduknya gede. Gigi bisa juga, bisa dipalsu. Oh Pak, tinggali Pak nih, giginya harus gede-gede ngalih. Bisa. Makanya hati-hati, kamu harus teliti benar, jangan mudah tertipu. Kamu cari benar-benar yang memenuhi syarat kambingnya. Nah, ini yang perlu diwaspadai. Jangan asal beli kambing tanpa kamu teliti secara pasti. Harus kamu yakin pasti bahwa ini sudah memenuhi syarat udhiyah atau korban. Jadi usianya harus 1 tahun, sudah masuk tahun kedua atau kurang dari 1 tahun, tapi giginya sudah poel 1 atau poel 2. Atau maizin itu apa nggih? Kambing itu loh, kambing kacang, dus kacang. Dus kacang itu badannya kecil, tapi dagingnya mantap tuh. Maizin namanya. Itu syaratnya harus sudah 2 tahun. Usianya harus sudah 2 tahun. Dan masuk tahun yang ketiga. Jadi misalnya dulu lahirnya tanggal 1 Dzulhijjah tahun 1440 misalkan. Lah ini tahun 341 ya kan nih hijriahnya 1441. Ini baru 1 tahun belum cukup, harusnya udah lengkap 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Masuk sehari atau masuk 2 hari sudah boleh. Ini kalau kambingnya maiz, bukan muiz loh, maiz namanya. Kambing kacang istilah di sini tuh, kambing kacang, kambing Jawa tuh. Kalau digibas tadi 1 tahun atau kurang boleh dengan syarat tersebut. Jadi kalau maizin syaratnya kambing itu sudah berumur berapa? 2 tahun sempurna, masuk tahun ketiga. Bukan 3 tahun, 2 tahun sempurna masuk tahun yang ketiga. Masuknya sehari apa 2 hari terserah. Itu kalau kambing. Kalau onta atau sapi misalnya, kamu mau korban di sini, kalau onta kan sulit nyarinya. Kalau kamu di Arab sana, nah onta itu harusnya sudah usia 5 tahun. Umure onta sing kena dinggo korban udhiyah iku nek wis umur 5 tahun full sempurna, masuk tahun ke-6. Ini untuk syarat apakah unta ini sudah memenuhi syarat digunakan udhiyah apakah belum, itu dilihat umurnya. Kalau memang umurnya unta tersebut sudah mencapai 5 tahun sempurna, masuk tahun yang ke-6, nah itu boleh digunakan udhiyah. Sedangkan bakor, yaitu sapi, usianya berapa yang boleh atau yang memenuhi syarat untuk digunakan korban atau udhiyah? Di dalam kitab Tanwirul Qulub ini halaman 247, bisa kalian cek nanti di sana. Halaman 247 ini cetakan mana nih? Tanwirul Qulub. Wah, ini terbitan mana jadi? Jadi ini percetakannya agak ditampilkan di sini. Ini Tanwirul Qulub yang model inilah pokoknya, enggak dicantumkan percetakannya nih.
Tuh. Di luar ini ada di luar. Najmuddin Amin Al-Qurti Darul Fikri. Percetakan Darul Fikri ini. Darul Fikri. Percetakan Darul Fikri. Ini saya beli di Jakarta tanggal 26 Rabiul Akhir tahun 1402. Bersamaan atau bertepatan tanggal 20 bulan 2 tahun 1982. Ini saya beli di Jakarta. Tanggal 20 bulan 2 dan Februari berarti tahunnya 1982. Kamu udah lahir belum? Nah, saya belum nikah. 82 itu saya belum nikah, ya kamu belum lahir. Nah. Lahirnya kamu setelah saya nikah dulu. Nah, ini tahun 1982. Saya itu dulu kalau kuliah dapat duit, saya belikan kitab. Enggak beli jajan mulu gitu. Beli kitab, saya itu koleksi kitab meskipun belum bisa baca. Nah, maksudnya bisa ini untuk dimanfaatkan pada anak cucu. Poso saya ning dulu ning kerja ya poso ya kuliah. Insyaallah alhamdulillah diberi kemampuan Allah. Bukan pamer loh ini maksudnya biar menyemangati anak-anak. Ben kowe semangat kuliah, kowe enak sekolah ini dibayari, jajan dijajakno, ada bidik misi. Wah, kudune bersyukur, alhamdulillah, jangan nesan. Nah, ini kembali pada apa? Tadi bakor ya, sapi ya. Sapi yang boleh digunakan untuk udhiyah itu syaratnya sudah usia 2 tahun. Malahu sanatani wa ta'ana fi salisah. Udah usia 2 tahun sudah masuk tahun ketiga. Itu kalau sapi. Ingat, kalau unta usia berapa tadi? 5 tahun masuk tahun ke-6. Kemudian sapi usia 2 tahun masuk tahun ke-3. Kalau kambing, tadi kambing itu ini jadaah, harusnya jadaah. Yaitu sudah usia 1 tahun masuk tahun kedua. Atau kurang dari 1 tahun tapi sudah poel 1. Giginya sudah poel 1 atau poel 2. Tapi kalau maizin, sekali lagi saya ulas, maizin itu dus kacang, itu syaratnya usianya sudah 2 tahun masuk tahun ketiga. Unta usia 5 tahun masuk tahun ke-6. Sapi usia berapa tadi? 2 tahun masuk tahun ketiga. Demikian juga wal badanatu tujiu ansabatin. Badanah itu jenisnya unta, ada unta badanah. Ini 1 unta bisa digunakan korban untuk atas nama orang 7. Demikian juga sapi untuk 7 orang juga. Dan juga perlu dicermati kambingnya atau untanya atau sapinya itu harus benar-benar sehat. Enggak ada cacatnya. Mulus, semok, aduhai. Masya Allah. Sapi kalau semak tuh baru dilihat dari belakang aja sudah Masya Allah, aduhai. Iya, dari samping, aduhai. Samping kiri, samping kanan, aduhai. Dilihat dari depan, Masya Allah. Loh itu sapi loh Neng. Sapi baru lihat semoknya aja Masya Allah. Gimana kalau... Ya Allah, astagfirullahaladzim. Nah ini loh maksudnya unta sapi itu harus yang sempurna. Pon, paham semuanya? Kalau dia itu cacat, pencor, kemudian gatelen, ada gudisnya,
kemudian ada yang PC sebelah matanya atau telinganya ini ada yang putus. Pokoknya ada cacat lah, enggak mulus lah. Itu enggak cukup digunakan untuk udhiyah. Enggak boleh. Enggak memenuhi syarat. Syaratnya ontanya, sapinya, kambingnya harus benar-benar sehat. Enggak ada cacat sama sekali. PC enggak boleh. Pincang enggak boleh. Kurus juga enggak boleh meskipun badannya sempurna. Tapi kurus itu kan enggak menarik kan. Beda kalau semak. Masya Allah. Orang saya gila-gila suapi kok semak kayak gini, ya Allah. Masya Allah. Subhanallah. Kambing kok semak ini, Masya Allah. Tapi nak kurus gimana? Suapi kok kayak ilir. Longlit. Arek balong karo kulit tak. Nah, iku sing sedekahkan apane kok. Orang yang disedekahkan itu nanti dagingnya. Oke nggih? Jadi harus yang sempurna. Kemudian nanti dagingnya itu yang korban boleh makan sebagian. Tapi yang afdol, yang baik disedekahkan semua dalam keadaan mentah. Dikirim, bukan orangnya dipanggil. Sing arep disedekahi daging korban iku dagingnya diterke kepada orang-orang fuqara masakin. Kemudian yang melakukan udhiyah boleh makan luqoman 10-an atau 20-an boleh sedikit lah maksudnya, enggak semuanya. Tapi yang afdol sing lebih utama disedekahkan semua. Ini kalau udhiyahnya itu tadi tidak nadar, nah, itu boleh makan. Misalkan kamu kan besok ini korban, ya kan? Nah, kamu boleh minta 1 kilo atau 2 kilo atau 3 kilo. Biasanya kalau di Masjid Pakis itu orang yang korban itu dikirimi dagingnya lebih banyak daripada yang lainnya. Jadi misalkan yang lainnya dikasih misalnya seperempat kilo, dia dikasih 1 kilo, yang korban dikasih 1,5 kilo, biasanya gitu. Jadi boleh ikut makan daging korban kalau korbannya udhiyahnya itu sunnah tidak nadar. Tapi kalau nadar, ini orang yang nadar nggak boleh. Sama sekali nggak boleh makan daging korban itu. Juga termasuk keluarganya. Anak istrinya nggak boleh juga. Lah pripun kono anake nangis njaluk sate, njaluk gule, ya tuku. Tuku nek pasar atau tuku wong sing entuk daging korban mau dituku. Pak, iki jatah sampean tak tukune. Jadi iku wis beda lagi itu, bukan makan daging korban kamu sendiri, tapi sudah beli. Jadi kalau korban itu wajib karena dinadari, maka bagi yang nadar korban tadi tidak boleh makan sedikit pun daging korban, termasuk keluarganya juga enggak boleh. Nah, ini masalah udhiyah. Demikian juga masalah akikah. Saya rasa untuk pembahasan, cara nyembelihnya ini yang belum. Ketika saatnya udhiyah datang, yaitu setelah khatib turun dari mimbar, itu mulai dilaksanakan atau datang waktunya sunahnya motong kurban. Sebaiknya dipotong sendiri, yang afdal kalau bisa. Kalau nggak bisa ya diwakilkan pada orang yang alim, pada orang yang tahu ilmunya nyembelih. Tapi yang afdal disembelih sendiri. Kalau enggak bisa diwakilkan orang lain, terus kamu datang menyaksikan pelaksanaan motong tadi. Caranya begitu. Nah, untuk penjelasan lebih lanjut insya Allah nanti di lain waktu.
Karena ini waktunya sudah enggak mencukupi, mari kita tutup bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.